Anak itu ada kalanya amanah, ada kalanya nikmah, ada kalanya fitnah. Jadi ada kalanya amanah, ada kalanya nikmah, ada kalanya fitnah. Kapan itu jadi amanah? Karena setiap apa yang ada di dunia ya titipan, itu amanah namanya. Orang yang menjaga amanah berarti orang beriman. Sebaliknya, orang yang dikasih amanah nggak jaga amanah itu munafik. Sebab kan kata Nabi, ayatul munafik, tanda orang munafik ada salah tiga. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana. Yang ketiga itu wa idza tu'mina khana, apabila dikasih amanah berkhianat. Maka berat. Dikasih amanah itu berat. Apapun amanah itu, jangankan anak, diri saja. Ini kan amanah. Bagaimana diri kita nggak berbuat zalim terhadap diri kita sendiri? Karena seringkali kita berbuat zalim pada diri, sampai-sampai gitu. Ada doa Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna, telah berbuat zalim kami, anfusana terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, jikalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami tergolong orang yang rugi. Maka supaya kita ya tadi terhadap diri aja nggak boleh berbuat zalim, apalagi terhadap anak. Ya. Maka jaga betul-betul, dan penjagaan kita terhadap anak ini akan bergantian. Saya sering sampaikan bahwa hidup itu bergantian. Hari ini kita yang jagain anak, nanti anak yang jagain kita. Maka nggak boleh orang nyesel. Ya. Misalnya dia ngomong sama dirinya lah katakan, atau sama temannya, nggak kemana-mana, ribet banget punya anak, jadi kemana-mana susah misalnya. Maka nanti pun begitu, anak udah gede jagain kita. Ketika nih anak kita pengen pergi, mau kemana? Kita jalan, nggak bisa, gua nungguin bapak gua, ribet banget ada bapak gua. Karena pengantian begitu. Karena itu jadi orang ridho terus, harus senang. Ya harus senang cekomen. Jadi bukan cuma senang sumbernya, tapi juga senang apa yang dikeluarkan. Mana sumbernya? Jangan cuma senang bini, apa yang dikeluarkan dari bini itu perlu kita senang. Layakan wadon sih. Maka itu penting supaya kita betul-betul menjaga amanah. Jangan lepas. Kayak apa orang dikasih amanah berupa anak itu berharap, padahal berat. Berapa banyak orang yang ketika dia bertahun-tahun menikah tapi belum punya anak, dia cari ke sana sini dan sebagainya. Ya, walaupun sebetulnya berat ketika dikasih amanah itu. Maka ketika sudah dikasih amanah, jangan sampai lepas doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Siapa sih yang nggak kepengen anak yang soleh? Setiap orang pengen anaknya baik, sukses. Maling sekalipun ditanya, maling mau nggak lu punya anak jadi maling? Nggak mau. Rampok sekalipun mau nggak mau? Nggak mau pasti. Biar kata emaknya jablay ini saya. Ya ditanya mau nggak anaknya jadi jablay? Nggak mau. Nggak mungkin jablay bilang nanti ini adalah penerus. Kan nggak mungkin. Ya karenanya setiap orang pengen anak itu aman. Berat atau amanah itu harus dijaga. Ya, nah bicara mondok misalnya, kayak apa berat? Masya Allah. Saya kira yang anak-anak jadi mondokin ngerasa. Ya saya waktu mondokin anak, bicara berat. Anak saya sekolah SD, baru lagi lucu-lucunya itu anak saya baru ngejak atau kedua. Belum ada temennya lagi gitu, belum ada cadangan waktu itu. Terus ngejam aja, ngejam istiqomah. Yang bikin mah kudu istiqomah. Kan katanya malam Jumat itu sunnah, malam lain wajib.
Jadi Cekomi mah doko. Ya. ya, maka berat betul, tetapi amanah itu harus kita titipkan. Karena apa? Bisa jadi keterbatasan kemampuan kita untuk mendidik anak. Ya, keterbatasan. Berat memang kayak apa? Apalagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kalau ditinggalin di pondok masih mendingan dikit dah, nggak ada yang ngasih makan. Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Ismail, nggak dikasih modal apa-apa, di tengah gurun di kota Makkah. Waktu itu belum jadi kota, masih gurun, masih lembah, ya lembah Bakkah waktu itu. Tapi subhanallah, karena sudah ikhlas karena Allah, ya Rabb, saya serahkan amanah ini kepada Engkau, ya, secara pendidikan. Maka insya Allah itu akan menghasilkan anak yang salih dan saleh. Itu harapan setiap orang. Lah ngapain sih jadi anak biar saleh? Penting. Hari ini jangankan lagi kita mati, yang hidup aja kita hari ini. Kalau punya anak saleh demen kita. Ya kan? Punya anak ganteng aja kita bangga. Tapi seganteng-gantengnya kita punya anak, makin tua-tua anak gantengnya hilang. Kita bangga punya anak cantik, tapi makin tua nih anak cantiknya hilang. Tapi ketika anak jadi saleh dan salihah, makin tua makin saleh, makin saleh. Subhanallah. Maka nggak penting sebetulnya untuk banyak orang pokoknya anak saya disekolahkan di sini biar jadi orang kaya. Ya kaya mah turunan. Tapi paling tidak bisa dibuat dengan apa? Keberkahan. Ya bisa dibuat dengan apa? Keberkahan. Di mana munculnya berkah itu? Ilmu. Maka mau tidak mau suka, ya kalau bicara suka rasanya nggak suka. Anak kita titipin di pesantren, pasti rata-rata kita nggak suka. Kenapa? Biasanya kita bisa ketawa-tawa, itu enggak. Biasanya Kang Omel kagak. Biasanya ada dia enggak, masya Allah. Itu biasanya kalau kita baru nutipin anak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu biasanya tidak lepas air mata menetes terus. Sedih rasanya, ya Allah. Biasanya ada yang ngintip kakak. Ya, biasanya ada. Ya maksudnya ya gitu, ya, nonton TV. Itu. Lo nggak ngerti dong. Sudah waktu lo betul. Itu kan luar biasa. Iya, sabar. Masalahnya dikit lagi nih. Monggo Mas, dengerin, silakan Mas, lanjut. Ini penting apa? Iya, nggak apa-apa Mas Ali. Makanya Mas Ali ntar kalau lagi ngejar itu kudu doa. Doa Mas. Allahumma gurihin. Allahumma tambahin. Saya sering kali, saya kalau lagi bikin itu selalu pegang tasbih kok ya. Dulu saya sabut-sabut. Kita keayakan ya. Itu masya Allah. Jadi amanah itu. Kenapa penting tadi? Ketika hidup di dunia, kayak apa sih banyak cerita, ya cerita ngaur tapi benar. Mana cerita ketika punya anak baik-baik semua, dia datang lebaran itu nggak cerita. Dia datang lebaran yang ngatur kan ngasih duit 1 juta gitu ya. Yang ngatur lagi ngasih duit 1 juta. Anak ada 10, anak pada pulang dia nangis kan gitu. Padahal apa nangis aja gitu. Kalau tahu begini kita bikin 20 bang biar 20 juta gitu. Ya artinya ini cerita ngaur tapi kan benar gitu. Citra bangor tapi benar. Jadi ma'asyiral hadirin, kawan-kawan yang dirahmati Allah, amanah penting kita jaga. Ya Allah, ya Allah. Apalagi anak perempuan. Saya satu saat pernah hadir di Mandiri, Bank Mandiri. Kebetulan ngobrol dengan direksi Cina kebetulan. Dia bilang apa? Ini agak jorok. Tapi logis. Dia bilang anak perempuan itu lebih sulit menjaga anak perempuan daripada anak laki-laki. Kenapa? Kalau anak perempuan itu diapa-apain ada bekasnya lah. Anak laki-laki ngapa-ngapain kagak berbekas. Maka bagaimana yang jagain orang tua nggak bisa jagain 24 jam. Terus bagaimana ciptakan anak itu salih, bimbing dia jadi anak salih. Ya walaupun punya anak laki pun nggak mudah juga, sama.
Waalaikumsalam. Ini ngobrol bareng. Belum pada lapar kan ya? Lanjut. Saya yang udah lapar. Iya. Gitu. Sampai mana saya? Berbekas. Bekas. Gua ada bekas. Ada ya. Besok Mas Ali ngomong bekas nih. Masya Allah. Jadi anak perempuan, tapi luar biasa. Anak perempuan Kaiwan berapa? Anak perempuan satu. Anak perempuan ada berapa? Dua. Satu lagi jadinya surga. Kalau bisa dijagain. Tiga. Wah, alhamdulillah. Bini belum. Jangan ditambahin. Itu aja udah atuh. Jangan ditambahin. Kalau ditambahin sisa sampai ribet. Atuh itu cepat surga insya Allah. Karena beban nggak berat. Bude. Ya. Hadirin kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu amanah. Dan untuk ketika kita mati subhanallah lebih gurih lagi. Ya. Punya anak saleh itu ketika kita mati luar biasa membahagiakan. Ya bangga bahkan ketika mati alhamdulillah ya Rabb, saya diberangkatkan menuju Engkau sebab saya sudah meninggalkan anak saleh dan salehah. Sudah nyaman perjalanannya. Dan saya seringkali imtithalkan, ya, tibakan, contohkan bahwa ketika perjalanan ke di alam barzakh itu panjang, maka dalam perjalanan itu paling enak berbekalan banyak. Nah, anak soleh dan solehah itu kalau kita lagi ibarat orang pergi umroh orang pergi haji, pergi umroh, ya. Ini anak kita lagi di Mekah, dia nelpon, "Ma, itu saya transfer ya 10 juta, demen nggak?" Udah. Paling mau belanja. Iya. Terus anak yang satu lagi nelpon, "Ma, itu saya transfer 15 juta, kali mau beli sejadah." Itu kan enak. Jadi 15 juta orang. Iya. Nah ini begitupun orang ketika dia meninggal dunia, ini anak meskipun tidak by phone, tetapi dengan doa-doanya itu seolah-olah seperti itu. Kiriman nah. Bahkan teman-teman di alam barzakhnya itu merasa iri, lu dikirim mulu sih, emang kenapa? Anak saya saleh dan salehah. Lu ngapa nggak dapat apa-apa? Anak gua tengik semua. Ya lagunya tengil banget ya. Makanya udah sulit. Nah, bagian di kita mah kali kurang tapi saleh, tapi ninggal di anak jangan sampai kagak gitu. Bagian di kita rada bader, tapi di anak jangan sampai jadi bader. Mungkin kita belum sempat dulu bisa baca Quran, anak kudu bisa baca Quran. Saya belum sempat ngapal Quran 30 juz, sekarang mau ngapal udah telat. Ya, yang buat dua nggak pindah-pindah sih. Bagaimana mau ngapal kan gitu, ya? Maka bagaimana anak kali, anak masih belum sanggup, misalnya telanjuran kita belum didik, cucu masih belum juga cicit. Kalau sudah salah satu dari anak kita atau cucu kita atau cicit kita salah satu saja dia menghafal Quran, maka Allah itu akan jadi tiket untuk ngumpulin kita di surganya Allah. Amin. Cicit taruh, kata cicit kita, ya Rob, ini saya punya tiket. Apa tiketnya? Saya hafal Quran, saya mengamalkan isinya, saya menjadi salihah. Terus apa yang mau? Tidak ada yang tidak dikabul dalam surga, tidak ada. Ada nggak orang minta di surga nggak dikabul? Ada nggak? Nggak ada. Karena di surga pasti dikabul. Sebab setiap permintaan orang surga itu pasti dikabul. Ya Rob, apa yang kau minta? Kata Allah, ya Rob, saya minta, saya punya tiket spesial ini. Saya minta engkong saya, bapak saya, saya punya orang tua, ini kumpul di dalam satu surga, maka insya Allah itu menjadi hal yang membahagiakan setiap orang dan harapan setiap orang. Ya berat memang nyiapkan anak salehah, berat, luar biasa berat. Ya, korban perasaan, ya, korban segala hal, pikiran, tenaga, ya Allah ya Allah. Saya ingat saya ceritakan dulu waktu saya mondok itu.
saya nggak tahu. Tahunya saya tiap bulan saya dapat kiriman. Ya, tiap bulan saya dapat kiriman. Tahunya saya tiap bulan ada bayaran. Tahunya saya tiap bulan ada makan buat saya. Beli kita dia siap, beli ini ya oke. Saya nggak tahu. Karena nggak mikir-mikir, yang penting tiap bulan ada kiriman uang buat saya. Bertahun-tahun mondok baru pulang baru sadar, ya Allah. Baru menyadari ternyata orang tua saya kan tibang security. Umi saya tibang tukang nasi uduk pagi. Maka anak yang dipondokin sebegitu banyaknya ini harus dikirimin sekian ratus ribu. Secara logika nggak masuk. Ternyata lambat laun saya paham, dulu orang tua saya menjual berbagai macam, gadein berbagai macam. Subhanallah. Untuk apa? Untuk paling tidak anaknya ya terlepas jadi soleh atau tidak, setidaknya sudah berusaha berikhtiar untuk menjadikan anaknya soleh. Ada hasilnya, wallahu a'lam. Ya, yang jelas sekarang anaknya rada-rada jadi ustaz, rada-rada jadi ustaz. Nih, jadi subhanallah, jangan pernah berkecil hati. Jangan mentang-mentang wah saya timbang misalnya, nggak usah. Karena urusan ilmu mah nggak pandang itu. Ya, urusan nyiptain anak soleh nggak pandang itu. Lihat orang yang banyak duitnya belum tentu mampu menciptakan anak yang soleh dan soleh. Berapa banyak orang yang kuat tenaganya tapi belum tentu mampu dia menjadikan anaknya soleh dan soleh. Apa sih kuncinya buat orang tua? Ya kalau nggak sanggup misalnya seminggu sekali tiap hari salat tahajud. Lah ngapa sih? Sekali setiap hari. Iya, kembali-kali ya. Jadi nggak apa ya rasanya. Itu satu doa tiap ya sebisa kita lah kapan doa. Yang kedua, jangan berkata apapun terhadap anak hal-hal yang kira-kira tidak perlu dikatakan. Ya, misalnya kayak kuyuk, misalnya ini mah jangan. Ya, kalau anak kayak kuyuk pasti bapaknya kayak bruk. Bro tenang. Nanti kayak bro enggak ganteng mas, ganteng dewe, tenang. Jadi nggak usah ada perkataan yang baik-baik saja. Tuh, jadi yang pertama amanah. Yang kedua nikmat. Anak itu kan, masya Allah, saat kecil jadi nikmat yang luar biasa. Apalagi bikin ya, ya kan? Dia lahir, ya kayak apa kita nih punya rasa waktu dia mau lahir, berdebar-debar karena akan mendapatkan hadiah besar. Dan ketika lahir itu subhanallah kebahagiaannya luar biasa. Sampai-sampai dia berbangga. Ya, bahkan gak sedikit orang ketika anaknya lahiran dia foto, alhamdulillah anak saya sudah lahir, dipasang di status. Saking apa senengnya. Dia itu subhanallah. Nggak ditimbang-timbang saking senangnya punya nih. Tetapi nikmat dunia itu menjadi terus atau tidak lagi-lagi tergantung bagaimana kita mendidiknya. Nikmatnya jadi terus, maka anak yang balita ya, katakanlah 3-4 tahun itu kan masa-masa emas mendidik. Jadi kalau anak lagi umur segitu rada lincah, larinya luar biasa, itu jangan dianggap badar, jangan, nggak boleh. Ya, itu kebangetan cerdas. Jadi ya, umur segitu wah besar banget, subhanallah. Itu nangisnya nikmatin aja. Ya. Anak itu kan kalau mau apa-apa bisanya cuma nangis. Lah jangan ketika dia nangis malah di empos. Jangan tuh. Malah dicubitin, jangan lah, makin mampus bocah. Jangan tuh. Jadi harus betul-betul penuh dengan kasih sayang. Tapi perlu saya sampaikan, kalau perempuan harus dengan kelemah lembutan, nggak boleh terlalu tegas, nggak boleh haram. Ya, tapi anak laki-laki wajib tegas.
Nah, perempuan harus dengan penuh lemah lembut, tapi anak laki-laki harus penuh dengan ketegasan. Perempuan harus, ya jangan dimarahin, marahnya santer-santer aja. Ada nggak sih marahin santer-santer? Ada ya? Ya pokoknya pelan-pelan gitu. Ya yang terakhir, anak itu fitnah ujian. Kayak apa? Subhanallah, orang tua tercoreng wajahnya, tercoreng kehormatannya dikarenakan anak. Ya, anaknya jadi bandar narkoba, anaknya jadi masya Allah, naudzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga, anak jadi ujian buat kita. Pada bagaimana anak jadi musibah buat kita. Tapi yang paling penting, anak yang Allah titipkan kepada kita, didik sebaik mungkin. Insya Allah kalau kita sudah berikhtiar, Allah akan mudahkan. Maka yang paling penting sekarang kudir kita lebih kuat, ajarin anak Quran. Ya, kita nggak bisa ngajarin Quran, nggak apa-apa anak kita. Kayak apa kita berani banget bayar SD sekian juta, ya bayar kursus bahasa Inggris sekian ratus ribu, tapi ngapa sama guru ngaji Ramadan pedit banget, jangan. Ya itu padahal itu urusan guru ngaji, itu dunia akhirat urusannya. Ya, jadi kalau mau sukses itu apa yang dipesankan orang tua saya itu begitu. Kalau mau guru ngaji ngomongnya kuahnya luar biasa. Tapi sama guru-guru umum, bapak saya nggak pernah ngomel sekolah SD, ngapa nggak sekolah? Nggak. Tapi kalau nggak sekolah marahnya bukan main. Ini kan kita terbalik ya, Bocah. Kalau lagi kurang badannya panas, udah nggak usah ngaji dulu. Ya. Tapi kalau udah selesai sekolah SD coba, badannya agak panas, sekolah timbang sebentar, terus gue sembuh di sekolah. Kan kita begitu terbalik kita. Harusnya paksakan untuk ngaji, tapi jangan paksakan untuk syukur-syukur bisa keduanya dengan baik. Mudah-mudahan Allah jadikan anak kita sholihin sholihat, ya, berbakti pada Allah, berbakti pada Rasulullah, berbakti pada kita kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan agamanya. Yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah segera akan punya anak. Yang belum punya bini, mudah-mudahan segera punya bini. Nikah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan. Dan yang anaknya lagi dipondokin, anaknya mau dipondokin, anaknya yang mudah-mudahan diberikan segalanya keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berkah rezekinya, berkah semangatnya, berkah usahanya. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Untuk doa penutup kami persilakan kepada guru kita Ustaz Basir.